Halo sobat semua, berjumpa kembali kita di channel Andi Perjuangan. Kami sedikit memberikan informasi. Selama ini kita lama tidak hadir ya Om? Ya, lama kita hadir. Lama kita tidak hadir dan bercerita karena ada kesibukan dan kegiatan yang harus diselesaikan. Kami berharap semoga sobat semua tidak meninggalkan channel ini ya Om. Ya. Agar bisa menonton dan mendengarkan kisah-kisah legenda yang ada di Kalimantan, pada khususnya di Kalimantan Tengah. Sobat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Kalau Om sendiri, apa kabar Om? Baik, sehat. Oh ya, puji syukur. Jadi selama ini sibuk ya Om ya? Sibuk. Karena ada kegiatan dan pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Baiklah Om, di konten kali ini Om akan bercerita mengenai legenda tentang apa Om? Silahkan Om. Tentang legendanya, tentang namanya Duhung. Duhung. Ya. Itu Duhung itu kan mempunyai 7 istrinya. Lalu mereka itu kan berunding mau kerja. Duhung itu dulu. Cuman dia dapat yang sampai 7 istri itu nggak tahu juga, dia tuh pakai pelet, pakai apa nggak tahu. Nggak tahu pakai ilmunya, nggak tahu. Cuman dia tuh bilang orang dulu tuh 7 istrinya Duhung itu. Lalu mereka itu sudah berunding kompromi yang mau kerja emas nambang itu kan. Mereka cari alat-alatnya, segala dulang, segala apa ya jenis olehnya manual kan. Ya. Mereka tuh kumpul semua, segala perabotannya sampai segala alat untuk mereka dulang itu kan, alat nambangnya itu, pakaian mereka apa sampai apa namanya itu yang tempat orang nginang itu. Bakul ya Om? Ya, bakul itu. Oh, ya. Tempat itu. Semua ada istrinya itu, tempat nginang itu satu-satu, bukannya apa namanya itu gantian gitu, bukan? Bukan. Ya, tapi satu-satu dikasih satu-satu. Gitu. Lalu Duhung itu mereka mau berangkat dan istrinya suruh dia bawa ini semua, bilangnya kan. Duhung itu mau ngeluh nggak bisa juga ngeluh, olehnya istrinya kan. Ya bawa semua alat-alat mereka itu kan, sampai yang tempat nginang itu yang dibawa Duhung itu. Iya. Nggak tahu yang istrinya itu bawa apa, pokoknya nggak tahu. Duhung itu bawa perbuatan 7 istrinya tuh, yang dibawa sampai dulang-dulangnya tuh. Iya. Dipikulnya semua itu. Mereka itu sudah mau berangkat jalan yang ke tempat tujuannya. Sampai jalan beberapa hari, beberapa jam jalannya kan. Sampai suatu saat ada namanya bukit. Bukit itu belum namanya itu. Oh iya. Belum namanya itu. Olehnya bukit itu tinggi. Dari sungai langsung naik bukitnya itu. Oh, posisinya bukit. Posisi bukitnya itu. Disitulah Duhung itu kan naik bukit itu, berapa kali istirahat, mungkin enggak yang 1-2 kali istirahat, kira-kira itu bisa yang 4-5 kali sampai 10 kali istirahat. Oleh banyak yang dipikulnya, bebannya itu kan, olehnya 7 istrinya itu kan. Lalu dia itu kan sudah istirahat, lama juga istirahat, jalan lagi, tapi belum nyampai juga, hanya lama istirahat kan. Jalan lagi ke atas, istirahat, jalan. Pas sampai jalan yang terakhirnya itu dia sampai di atasnya kira-kira itu kan. Puncaknya gitu Om. Puncaknya. Iya. Sehingga dia itu menangis. Si Duhung ini tadi? Ya, si Duhung itu. Iya. Entah menangis kenapa, nggak tahu juga kita kan. Oleh kita nggak juga kan kisahnya. Entah menangis penyesalannya banyak istrinya, nggak tahu juga. Entah menangisnya yang banyak bebannya, nggak tahu juga. Di situ dia nangis. Dan Duhung itu nggak tahu lagi aku kisahnya, kalau dia sampai di atas bukit itu nggak tahu. Cuman
Kalau dulu waktu aku yang pernah lewat situ dulu ada yang dilubangi orang, ada tebing gini kan. Oh, jadi Om pernah ke sana Om ya? Pernah. Iya, ya. Dilubangi orang, nggak juga yang besar. Sekitar gini-gini aja besarnya. Lalu orang-orang yang lewat di situ dulu dikasihnya ada, misalnya ada uang, kasih uang situ. Misalnya orang dari kampung kan, dari kampung Tewah itu. Iya, ya. Dari kampung Tewah itu naik, misalnya cita-cita orang itu yang naik ke atas itu kan, lewat situ yang dulang cari emas itu kan, manual itu kan. Iya. Bawanya segala ketupat, telur, untuk orang Minang tuh sirih sama pinangnya tuh. Lalu mereka tuh pas naik bukit itu kan, Iya. mereka simpan di situ. Kayak ya bahasa kita orang sini itu bahajat lah, minta itu kan. Oh, minta sesuatu gitu Om Minta ya? sesuatu, misalnya kita nambang emas itu mungkin dapatnya banyak, kira-kira itu. Dulu. Jadi harus menyiapkan seperti sesajen itu tadi Om ya? Ya, enggak juga yang menyuruh orangnya, ada sebagian orangnya. Oh, ya, ya. Sering dulu itu waktu aku ke situ. Dan sampai sekarang bukit itu makanya dinamakan Bukit Tangis Duhung itu. Itu dulu itu. Letaknya di mana Om kalau boleh tahu bukit ini Om? Kalau letaknya itu di belakangnya kampung Tewah itu, tapi masih wilayah Gunung Mas ini. Oh, ya, ya. Mungkin orang di kampung Tewah, di Kuala Kurun, di apa nih, tahu semua yang Bukit Tangis Duhung namanya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada Om? Masih ada. Luar biasa Om ya. Yang sampai sekarang yang Bukit Tangis Duhung itu. Apalagi kalau orang yang pernah lewat situ. Pasti tahu gitu. Tahu. Bukit itu Om ya. Ya tahu. Itu kalau boleh tahu Om, bukit itu tadi memang tinggi sekali Om ya? Tinggi. Tinggi. Jalannya nggak karu-karuan, jalannya pegang segala apa itu akar-akar kayu kita untuk narik kita ke atas itu. Oh, supaya kita bisa sampai ke puncaknya gitu. Ya, nggak, olehnya itu ada tebing-tebingnya kan. Oh, ya, ya, ya. Nggak bisa kita jalan ya kayak ini, nggak bisa, olehnya kita pegang di akar, di apa, di pohon kayu supaya kita bisa naik. Ya, ya. Jadi Om ya, saya dengar cerita Om nih tadi, berarti bukit itu tadi dinamakan adalah Bukit Tangis Duhung. Tangis Duhung sampai sekarang. Maksudnya kenapa disebutkan menjadi Tangis Duhung? Karena si Duhung tadi Om ya? Ya, si Duhung tadi. Karena Duhung tadi setelah sampai di puncak bukit tersebut dia menangis Om ya? Menangis. Nah, yang kita tidak tahu tadi, ya penyebab dia ini menangis Om ya? Ya, penyebabnya nggak tahu kita. Ya, apakah karena istrinya banyak, apakah karena beban hidup Om ya? Beban. Ya, itu. jadi akhirnya bukit tersebut dinamakan dengan Bukit Tangis Duhung. Ya. Sampai sekarang itu. Oh ya Om, saya potong sedikit Om ya. Ya. Tadi kan Om ada bercerita bahwa Om pernah ke lokasi atau Bukit Tangis Duhung tersebut Om. Itu apa yang Om lakukan di bukit itu Om, di waktu itu? Ya, memang kita nggak ada juga yang kita lakukan di situ, cuman kita lewat, main-main situ kan. Olehnya lewat itu kan kita duduk situ. Olehnya besar lokasi tempat kita duduk situ kan, nyantai di situ. Tempat nongkrong gitu Tempat Om ya? nongkrong. Tempat nongkrong. Pas kita istirahat juga di situ, pas tepat kita istirahat. Olehnya kita pikul yang berat dari bawah itu kan, di situ kita istirahat. Sampai rabah-rabah kan, oleh istirahat kan kecapean, oleh naik itu. Oh ya. Dulu Kalau itu kan. pengalaman untuk cari emas di lokasi tersebut ada Om? Di atasnya ada, pernah di Sungai Jelungen namanya tuh. Oh, Sungai Jelungen Om ya? Di sekitar bukit tersebut Om? Ya, di sekitar bukit tersebut. Kan yang naik bukit itu kan dari pinggirnya Sungai Jelungen itu. Tapi kami itu ke hulunya. Sampai ke hulu ke Patan, Penahan sana kami kerja emas dulu itu. Yang pakai samprot tuh. Waktu dulu pakai samprot, bukan pakai sedot. Iya, iya, iya. Lewat situ. Di zaman dulu Om ya? Jadi apakah ada dapat emas ini Om? Kalau Dulu dulu itu masalah dapat emas tuh memang ada, cuman kita nggak juga yang banyak, cuman tahan makan lah itu dulu kan. Oh ya, lumayan untuk biaya makan gitu ya, untuk makan aja, tahan untuk makan aja. Oleh kita kan namanya sejenis, bukan ya canggih juga, alatnya masih manual. Ya pakai semprot termasuk manual juga. Alat tradisional gitu ya. Oleh mesin kecil kan lain kalau sekarang yang pakai sedot, mungkin banyak kalau dapat emasnya.
Oh ya Om, jadi sewaktu mencari emas di bukit tersebut, apakah ada pengalaman-pengalaman Om? Yang ya sedikit ganjil-ganjil lah, atau yang janggal-janggal ada? Apakah Ya. pernah ada Om? Nah gini, bilang orang dulu itu, Iya. mungkin aku tuh ada lupa sedikit tadi kan, kalau yang lewat di Bukit Tangis Duhung itu, Mm-mm. kalau kita melihat, nah kalau kita melihat itu, kalau ada rezeki kita bilang orang dulu melihat apa namanya itu kan ayam jago itu, tapi yang putih warna bulunya tuh Iya. mungkin nggak bisa yang kita tangkap. Cuman kalau kita melihat di atas Bukit Tangis Duhung itu, mungkin disitulah rezeki kita. Ada rezeki kita yang kedepannya, Iya, iya. bilang orang dulu itu. Jadi bisa saya simpulkan Om ya, apabila misalkan kita jalan-jalan ke lokasi bukit tersebut, kita tidak sengaja ada melihat ayam yang Ada melihat ayam. Kalau nggak melihatnya, setidak-tidaknya kita mendengar apa namanya itu dia kokoknya berkokok. yang kokok itu. Ya. Kayak mencari yang betina lah hitungannya. Oh ya, ya, ya. Jagau Itu. ini mencari betina, Ya. kokoknya ciri khasnya Om ya. Ciri khasnya. Kalau kita ada mendengar ataupun Mendengar. melihat ayam tersebut, artinya ada satu pertanda bahwa kita akan dapat rezeki. Dapat rezeki, bilang orang itu. Itu kepercayaan dari masyarakat Dayak yang ada di sekitar situ. Ya. Om, ya? Sampai sekarang itu mungkin, Sampai Om, ya? sekarang. Kepercayaan itu Om ya. Dan bukit tersebut pun masih ada Om ya. Masih ada. Sampai sekarang ya. Olehnya di atas itu kan ada tempat orang yang kerja emas waktu dulu itu zaman Belanda itu yang Sudah di zaman Belanda? Gunung Mas kan itu kan Gunung Mas itu. Oh ya, ya, ya. Bukannya di Kurun ini yang Gunung Mas di kota Tewas sana yang Gunung Mas itu. Yang sebenarnya Om Yang ya? sebenarnya. Ya, 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 ya. Diperalih aja di Kurun ini. Ya, Oleh pada prinsipnya di Kurun ini kantor-kantornya banyak dulu kan. Ya, ya, ya. Sebelum jadi kabupaten itu. Om, Ya, sebelum jadi kabupaten. Kan yang mereka ambil nama itu ya lewat kita yang anu itu kan Jalan Tangis Duhung itu yang Gunung Mas itu. Di situ ada gunungnya tuh, Gunung Mas tuh waktu zaman Belanda dulu. Dari zaman Belanda dulu. Ya dari zaman Belanda dulu. Disebut bukit itu tadi adalah Gunung Mas Om ya. Namanya. Enggak, yang Gunung Mas itu kan di atasnya itu lagi lain. Kita lewat yang Tangis Duhung ini, kita naik lagi beberapa kilo baru Oh ya, ya, ya. nyampai yang itu. Berarti kita mencapai Gunung Mas tadi, kita artinya melewati Om ya. Melewati. Bukit, Tangis Duhung ini tadi. Melewati itu. Baru kita sampai ke Gunung Mas. Baru tadi. sampai. Oh ya, luar biasa Om. Ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi saya pribadi Om ya. Ya. Dan mungkin menambah wawasan bagi sobat Andi Perjuangan yang telah menonton dan mendengarkan kisah dari Om ini. Jadi sobat semua, itulah tadi cerita mengenai legenda Bukit Tangis Duhung. Tangis ya. Duhung. Letaknya atau posisinya bukit tersebut ada di Desa Tewah Om ya. Di Desa Tewah. Di Desa Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Baiklah Om, jadi maksud kami menceritakan kembali mengenai legenda-legenda yang ada di Kalimantan, pada khususnya legenda yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk menjaga Om ya, Ya. dan melestarikan kisah-kisah legenda yang sangat menarik. Jadi di channel ini harapan kita semua Om ya, semoga kisah-kisah legenda ini tadi tidak punah. Tidak punah. Ya di zaman modern ini Om. Iya. Supaya bisa didengar oleh anak cucu Kita nanti itu. Ya, bahwa supaya mereka tahu. Kita Dayak ini Om ya, pada khususnya Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah ini memiliki kisah-kisah dan legenda-legenda yang sangat menarik. Terus dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa kembali di konten yang selanjutnya. Terima kasih.